Selamat datang di Malam Ini Berbagi, yang pada akhirnya hari ini kita kembali dengan episode-episode yang baru ya. Setelah hampir setahun kita enggak mengeluarkan video baru, akhirnya kita mengeluarkan video baru juga. Kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu bintang tamu kita. Kira-kira kita bakal bicara tentang apa? Kita langsung undang sekarang juga. Ya teman-teman, untuk bincang-bincang kita hari ini, di Malam Ini Berbagi, kita mengundang teman kita yang akan berkenalan. Silakan. Oke, halo teman-teman semua. Masih ingat sama aku yang dulu pernah live IG juga sama Frater Alpha. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih di YouTube-nya Frater Alpha. Nah, buat yang mungkin baru pertama kali kenal sama aku, baru jumpa ini, kenalin. Nama aku Arum, aku dari Jogja. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita bakal membicarakan sesuatu sama aku manggilnya tetap Umi Arum ya kan, karena sebelumnya kita udah pernah live di Instagram dan sekarang kita bikin versi YouTube-nya ya kan. Waduh, keren banget ya ini Frater isi konten kita kali ini. Ya ampun, Nah, sip, markotop. Umi, sebelum kita mulai ke pembicaraan yang lebih serius, nggak serius juga sih, kita random talk aja. Aku punya sedikit games. Oke, games apa nih? Games gampang banget. Umi tinggal pilih salah satu ya. Oke, Tinggal pilih boleh. satu. Oke, kita mulai. Pilih tempe atau bakmi godok? Wah, ya jelas bakmi godok, Frater. Itu hobiku. Soalnya bakmi godok itu, apalagi kalau dikasih ati ampela, terus dikasih cabai rawitan, rasanya endulita, maknyus banget. Oke, siap. Yang kedua, jalan-jalan ke Bali atau tidur di rumah? Kalau aku suka traveling ya, jadi aku milih jalan-jalan ke Bali deh. Kalau COVID, milih yang mana? Kalau COVID, Ah, wah ya kalau masa pandemi gini, secara aku nakes ya, aku seorang perawat juga, jadi aku lebih milih stay at home gitu. tidak. Jadi stay at home biar stay healthy always. Tuh, dari Stuster, Arum. Oke, lanjut Umi. Pakai baju pink warna stabilo, beli baju pink warna stabilo, baju pink ini warna Oke. stabilo, atau pakai baju sobek-sobek? Stabilo ya, yang nyetar banget itu kah? yang yang warna pink. Oke, yang nyetar banget itu kah? Ya ampun. Pilih yang mana? Kayaknya mending aku pakai baju utuh daripada sobek-sobek kali ya. Nggak Kalau apa-apa disuruh deh. kalau disuruh jalan-jalan ke lapangan, suruh pakai yang mana nih? Wah, itu bisa jadi ini ya, pusat perhatian banget itu. Kenapa harus pink stabilo sih? Nggak pink kalem aja? Oke, Ya, pink next. stabilo aja deh. Oh, pink stabilo ya. Kita Oke. baca buku atau nulis diary? Karena aku suka nulis, jadi aku nulis diary kayaknya ya. Nulis Lebih ke diary ya. sana. Oke. Dulu ini nggak sih waktu SD itu suka nulis diary nggak waktu itu, waktu SD atau SMP gitu? Sampai sekarang masih nulis. Dari dulu waktu itu dari SD kelas 4 ya. Dari SD kelas 4 sampai sekarang masih nulis. Yes. Oke. Terakhir, ini paling berat banget kayaknya. Ini pertanyaan paling Wah, berat apa ya? ya. Yang pasti Ya. bukan masa lalu ya. Oke, oke. Aku bisa jawab Pilih apa ini? nastar atau kastengel? Wah, berhubung aku pecinta cheese, keju, jadi aku pilih kastengel, of Oh. course. Nah, berhubung kedua makanan ini ada di momen Lebaran. Nah, Lebaran ini Umi ada rencana kemana atau udah pergi kemana aja atau udah makan apa aja di rumah-rumah? Ya, jadi kalau di masa Lebaran ini, aku lebih milih untuk
lebih milih untuk stay at home dengan masak sendiri ya, otomatis ya kita masak sendiri di rumah sama mama aku gitu. Itu udah makan opor, Asik. terus udah makan sambal goreng krecek ya. Enak banget pokoknya. Terus kalau untuk pergi-pergi enggak sih ya, jadi memang malah dikasih libur ini malah untuk kesempatan aku bisa produktif di rumah gitu. Jadi stay at home aja, nggak pergi-pergi. Di rumah Bisa secara virtual. di rumah masak apa aja Umi? Ya yang tadi itu. Iya, jadi masak itu tadi. Pokoknya ciri khas Lebaran. Ciri khas gitu. Bikin kue keringnya nggak sempet nih kemarin. Belum sempet. Oke. Sama satu lagi menu tambahan. Bubur sumsum, gulai Jawa. Semanis diriku. Oh. Aku paling nggak bisa kalau ini apa namanya makanan-makanan itu disebutkan di hadapanku karena di sini nggak masak itu. Oh nggak masak. Oh mau tak kirimi Pak Frater? Gimana? Mau tak paketin? Mau diterbangin? Oh bisa dong. Aduh. Oke, sekian game kita kali ini dan kita bakal masuk ke sesi malam ini berbagi. Oke Umi, kali ini kita bakal memulai pembicaraan kita dengan sesuatu hal yang ringan ya. Kalau misalnya satu kata untuk kata damai apa? Damai, menurut aku damai is kalem. Tenang gitu ya. Tenang. Tenang. Nah, kalau misalkan didefinisiin menurut Umi, damai itu pengalaman atau perasaan yang kayak gimana sih? Damai itu adalah perasaan kebebasan, artinya free dari yang rutinitas, terus merasakan ketenangan, terus merasakan full of love in your body, in your mind, in your heart, of course. Oke, kalau misalnya ini sesuai dengan pengalaman sederhana ya. Pengalaman damai yang paling sederhana yang pernah Umi rasain tuh apa sih? Pengalaman sederhana yang jelas satu, skripsi selesai. Cum laude ya? Terima kasih. Iya itu. Terus perasaannya tuh bebas, nggak ada perasaan dendam, iri, kayak gitu. Jadi ya tetap be yourself gitu. Jadi tetap be yourself, love with myself of course, love with others of course gitu. Nah, kalau misalnya pernah nggak Umi ngerasain pengen banget makan sesuatu dan ketika udah sampai di makanan itu tuh rasanya semua tuh masalah pergi semua. Itu pernah nggak ngerasain itu? Oh, pernah banget dong. Kapan? Makanannya nih. Makanannya dan pengalamannya saat itu. Oh ya, oke. Jadi waktu itu ya, Frater ya, pengalamannya adalah lagi banyak banget yang namanya jobs ya, baik jobs kuliah, baik jobs ya something semacam itu full ya. Nah di situ rasanya tuh penat gitu, jenuh gitu kan. Nah ketika ada di rasa jenuh itu, aku kepingin banget makan sesuatu yang ngadem kayak gitu kan ya, yang mendinginkan. Es Of batu ya? course, oh no. Of course, I want to eat ice cream. Nah, ketika aku makan ice cream di situ, kok yang dilalah Yoter, yang es krim tak cari tuh nggak ada. Es krim apa? Iya, es krimnya tuh sebenarnya simple banget sih. Cuman pingin es krim rasa rum. Itu favoritku banget. Oh, coklat. Apa sih? Yang ada rum. Jadi kayak semacam gelato gitu, tapi dia gelato, rasa rum raisin. Iya, nah itu kan favorit aku banget nih, Nah, nyari itu tuh pas kosong. Jadi harus muter-muter Jogja dulu baru dapet satu itu. Ya gimana sih bayangin deh, udah penat, jenuh, kemudian harus muter-muter cuma cari satu barang itu aja.
Nah, ketika dapet itu satu barang tuh, ya ampun rasanya satu kata, puas banget. Puas. Iya, Nah, perjuangan. tadi kan bicara tentang es krim ya. Bicara tentang es krim. Oke. Kalau misalnya aku tanya, ada nggak sih seseorang yang pernah membuatmu merasa damai? Boleh lo di-mention orangnya juga. Atau nggak mention pun juga nggak apa-apa. Ada nggak sih orang yang benar-benar Waduh. bikin dirimu damai gitu? Ada dong. Jelas ada banget. Yang jelas yang bikin aku ngerasa damai itu adalah mama aku. Oh, abis ulang tahun Iya. nggak sih? Ulang Iya, tahun kemarin pernikahan? habis ulang tahun. Jadi ulang tahun pernikahan, terus habis itu ulang tahun ini usia. Nah, Iya, itu mama aku. Mama, apa sih yang dikasih sama seorang sosok ibu yang bikin kamu ngerasa damai? Yang jelas itu mama aku tuh ya paling ngerti aku banget. Jadi mama aku itu nggak perlu banyak omong, nanya kamu kenapa, kamu lagi apa gitu. Asalkan misalnya lagi ngeliat aku banyak diem, banyak di kamar gitu, just only when she do hook me. Hanya satu itu aja, dia peluk aku itu udah rasanya tuh udah lepas semua, damai banget gitu. Kayak es krim ya, Hanya kayak es krim ya. iya kayak Es es krim krim yang langsung hidup. meleleh, lumer gitu ya. Iya, jadi memang nggak perlu banyak kata-kata, nggak perlu banyak tindakan. Just she care me. Hanya dengan satu pelukan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk anaknya. Itu. Jadi itu contoh kecilnya kayak Kecil gitu. ya. Ya karena kita nggak bisa memungkiri bahwa kita tuh kan nggak bisa tanpa orang lain sebenarnya kan. Mau Betul. kita pengen berjalan sendiri, tapi ada kalanya kita butuh orang lain yang juga memperhatikan kita, terutama ketika kita lagi banyak masalah dan butuh yang namanya damai. Bener nggak? Bener banget. Bener banget. Soalnya kita makhluk Oke. sosial ya, Ter ya. Jadi kita butuh teman seperjalanan Betul. untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita. Cie. Oke. Umi, lebih banyak cerita Yes. sama Tuhan atau sama orang-orang di sekitar? Kalau aku lebih nyaman pertama kali itu memang cerita sama Tuhan ya, karena spontanitas banget. Tuhan kok gini sih? Tuhan kok gitu sih? Nah itu pasti spontan pertama akan cerita sama Tuhan. Next, ketika sudah paling tidak untuk ya menenangkan diri atau meredam emosi saat itu gitu ya. Setelah kita bisa menenangkan diri, kita bisa istilahnya kalem dulu kondisinya, baru kita share ke orang yang kita percayai. Dan ketika kita share something ke orang lain, itu kita harus benar-benar pastiin banget orang itu adalah orang yang dipercaya gitu. Jangan sampai kita share malah jadi ember nanti. Nanti Ember jadi bocor bahan lagi. gibah. Iya, ember bocor lagi. Atau jadi bahan gibahan untuk orang lain kan kita bikin dosa orang tuh, kan kasihan. Jadi supaya nggak bikin dosa orang untuk jadi bahan gibahan, nah itu kita share ke orang yang benar-benar kita percaya dan itu biasanya aku share hanya ke 1-2 orang itu udah paling banyak gitu yang benar-benar percaya. Oke, Iya. Umi. Kita bakalan Oke. bacain Oke. beberapa jawaban dari netizen. Kemarin aku sempat Oke. menanyakan, menurut kamu tuh kamu merasakan damai itu ketika apa sih? Gitu. Kita akan coba Oke. lihat ya. Oke, di sini ada yang jawab, aku ngerasain damai ketika aku tidur. Iya nggak? Waduh. Ya itu sih. Itu benar banget ya, secara kalau kita tidur itu kita nggak ngapa-ngapain, ada di alam mimpi gitu ya, ada di bawah alam sadar. Tapi kalau mimpinya nyenengin ya, tapi kalau nightmare juga agak gimana gitu ya sih. Gak damai juga nanti kalau mimpi buruk ya. Oke, Iya. kalau misalnya, pernah nggak Umi, pernah nggak ngerasa kalau misalnya, dan juga pernah nggak berharap ketika aku tidur tuh masalahku selesai?
Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya, secara manusiawi ya, pasti kalau ada something problems gitu, pinginnya ya udah gimana caranya biar itu cepat selesai dan bayangannya kalau tidur semua beres. Pinginnya, secara Ingin manusiawi iya, pinginnya. ingin Tapi ya pada kenyataannya nggak bisa hanya dengan tidur kayak gitu. Pinginnya, inginnya. Nah, iya. Jadi kayak Sleeping ah, Beauty gitu kan. sampai damai ya kan. Iya, sampai damai, Sleeping Beauty gitu. Toto nanti udah selesai urusannya, pekerjaannya dengan tidur. Oh, I think it's very very great kalau bisa terjadi. Sayangnya nggak bisa ya. Oke, ada lagi jawaban dari teman-teman. Aku merasa damai Oke. ketika aku sendirian. Apakah Omi Oh, juga ngalamin time. itu? Ya, kadang kalau misalnya ada something problem yang berat gitu ya, artinya eh, kita perlu kok, kita perlu untuk diri, artinya bukan terus jadi isos ya, isolasi sosial gitu enggak, tapi Insos. iya isos. Nanti jadi gangguan kejiwaan kalau sampai ke sana ya. Tapi secara normally kita memang perlu untuk menarik diri sejenak dari keramaian seperti itu. Itu tujuannya supaya kita bisa masuk ke dalam diri kita, kita ngelihat nih apa sih yang sebenarnya lagi dirasain sama diri kita? Apa sih yang lagi dipinginin sebetulnya sama diri kita yang belum terpenuhi gitu? Kok jadi ngerasa ini, ngerasa itu. Jadi me time itu memang penting ya kalau menurut aku. Jadi kalau aku sendiri pun juga kadang kalau misalnya something wrong gitu, kadang me time dulu, self care dulu artinya yaitu tadi menilik dulu apa yang Arum pingin sih atau apa sih yang lagi dirasain Arum. Nah itu nanti kalau udah itu kita ketemu nanti enak kok. Oh ternyata tuh cuman pingin ini toh ya, jadi kok mikirnya kok rumit banget. Nah itu jadi memang me time itu penting untuk self care-nya kita gitu. Oke. Nah, ada juga netizen yang jawab kalau misalnya aku damai ketika aku berdoa. Punya nggak Oh. yang benar-benar deep banget, mungkin juga sambil banjir Mm-mm. juga. Pernah nggak Umi? Ya, seumur aku hidup sampai detik ini pernah frater ya. Dan itu uh, suatu pengalaman di mana mungkin aku bisa bilang itu ada di titik terendah aku waktu itu ya. Jadi ketika aku ya udah Kak tadi bilang cerita sama Tuhan gitu ya. Curhat kok gini kok gitu. Udah ke temen mungkin, udah kasih saran A sampai Z, tapi kayak masih ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Kok kayaknya belum ini sih yang ku mau kayak gitu. Itu ya satu-satunya jalan adalah dengan berdoa. Ya, dengan berdoa itu kita bisa masuk ke dalam suatu suasana hening. Jadi quality time sama Tuhan, nggak cuman tanya ini kok gini, ini kok gitu, tapi benar-benar quality time. Siapa tahu ada suara-suara Tuhan atau mungkin pikirannya jadi jernih terutama, hati jadi jernih, jadi kita bisa melihat dari perspektif yang baru, perspektif yang lebih luas. Oh, kok ternyata seperti itu, nggak seperti yang ini yang kurasain. Nah, kayak gitu. Berdoa itu penting, karena dengan doa itu adalah sebuah kekuatan iman di mana yang menjadi dasar untuk langkah kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan kita. Itu Ter. Jos. Oke. Ini buat pengalamannya. Nah, aku tuh sebenarnya punya salah satu definisi damai ya. Salah satu definisinya Oke. adalah damai itu proses melepaskan sesuatu. Oh, Nah, itu juga so sweet. yang dialami oleh Umi beberapa ya? Berapa bulan yang lalu ya? 4 bulan yang lalu, brother. Ya, Yes. mungkin juga bisa diceritain, mungkin nggak diceritain detailnya kayak apa ya, karena kan untuk Ini iya yes, go to yang public sana, ya. ya privacy yang buat sana, tapi bisa Go to diceritain nggak sih public.
bisa diceritain nggak sih damai itu seni melepaskan, menurut Umi itu seperti apa sih? Ya, damai artinya itu tadi yang aku bilang di awal terkait dengan damai itu adalah suatu perasaan kebebasan. Oke. Artinya kebebasan itu kebebasan ya bebas dari perasaan terkekang, bebas terbelenggu dari perasaan ya apa ya iri, dendam, semacam itu yang itu menyiksa diri lah atau melukai diri kalau aku bilang. Nah, di sini untuk mencapai rasa damai itu benar kata Frater tadi bahwa melepaskan. Tapi buat aku melepaskan itu belum cukup, Frater. Melepaskan dan mengikhlaskan Oh iya, itu betul. kuncinya. Ya, kalau aku sih lebih ke arah selain kalau cuman dilepas, oke, kamu tak tinggal gitu, selesai beres, itu lepas. Tapi kalau aku mengikhlaskan, ini juga suatu apa ya kayak pengalaman iman aku sendiri ya. Ketika aku mengikhlaskan, artinya ketika aku ada dalam suatu situasi tertentu, itu Tuhan sedang membentuk aku. Dan ketika Tuhan sedang membentuk aku, entah itu sedih, senang gitu ya, itu adalah suatu pengalaman di mana pengalaman-pengalaman itu yang nantinya jadi bekal buat aku untuk up level, naik level di kehidupanku, kayak gitu. Nah, kuncinya dari melepaskan, mengikhlaskan, itu adalah love. Baik itu cinta, self love gitu ya kalau orang bilang, tapi bukan lebih ke arah egois gitu, bukan, tapi lebih bagaimana self care kalau menurutku. Jadi bagaimana kita mau sampai kapan sih diri kita terluka, mau sampai kapan sih kita mau kayak gini terus, ada dalam masa rendah mungkin, lagi masa galau, kalau zaman sekarang galau terus gitu, mau sampai kapan pertanyaannya. Nah di situ ketika kalau kita benar-benar cinta yang kita berikan itu adalah suatu cinta yang murni, tulus, cinta itu akan mengalahkan segalanya termasuk dengan mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Dengan cinta, kita bisa mengampuni, dan dengan mengampuni, kita bisa melepaskan, dan akhirnya kita bisa mengikhlaskan. Itu kata. Tisu ada tisu gak ini? Tisu Pas sabok, dengan tisu sabok. Mau banjir, oh mau ya, banjir. Banjir air pas juga. mata. Iya, itu sih kalau menurut aku, Frater. Oh, luar biasa sekali. Berarti bukan cuma melepaskan, tapi juga belajar untuk mengikhlaskan yang mungkin awalnya berat untuk kita, tapi akhirnya ya udahlah kita coba lepaskan dan juga ikhlaskan supaya kita juga bisa berdamai. Betul. Kali. Betul sekali, Frater. Oke, kalau bicara tentang damai ya, salah satu yang aku selalu pelajarin adalah bagaimana kita berdamai itu adalah proses untuk memenangkan diri kita sendiri, tidak terpengaruh Yes. dengan dunia luar, boleh menyerap dunia luar tapi tetap teguh dengan diri kita sendiri. Contohnya adalah sekarang kan yang lagi marak adalah konten-konten di Instagram kan banyak banget orang berlomba-lomba to be perfect. Aku Yes. pengen kayak yang itu, aku pengen yang kayak yang itu, aku pengen beli barang yang itu, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini supaya terima banyak orang, supaya bisa merasakan damai mungkin. Nah, menurut Umi, fenomena yang Umi lihat selama ini kayak gimana sih? Iya, sekarang ya karena memang kemajuan teknologi, medsos jadi sering banyak kita pakai gitu ya. Uh, memang benar apa kata Frater tadi terkait dengan banyaknya tawaran. Kalau saya bilang itu tawaran di mana kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat tawaran-tawaran itu gitu. Ya. Itu sebenarnya itu baik loh, Frater. Hmm. Asalkan kita bisa mengambil sisi yang positif gitu. Tapi kalau kita
hanya melihat dari sisi yang negatif, nanti kita bisa jadi konsumtif malahan. Ya. Jadi kayak yang Frater bilang, pingin ini, pingin itu gitu kan, jadi Doraemon nanti ya. Oh, Nah itu. bajuku pas Iya, banget jadi karena pingin ini, biru-biru pingin gini ya. itu. Iya. Tapi belum mirip kok, belum mirip. Iya. Ya, itu kan. Jadi sebetulnya itu baik kalau kita bisa memfilter. Jadi kita bisa memfilter informasi-informasi, kemudian tayangan-tayangan, atau berita-berita yang terutama kalau misalnya itu yang untuk bahan gibahan gitu ya. Itu Lambe turah oke ya. lah. Ya kayak semacam itu. Itu sebetulnya informasi oke kita terima karena itu adalah yang ditawarkan dunia pada kita. Namun kita harus bisa memfilter atau memilah. Oh, mana sih informasi yang cukup kita tahu aja, cukup sampai di kita, atau mana sih informasi yang bisa kita share, kita bagikan dengan isi yang kontennya itu positif terutama ya. Gitu. Jadi kita di sini juga punya misi untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar kedamaian, kegembiraan. Nah, di sini peran kita untuk memfilter itu tadi. Jangan sampai kita dapat informasi mentah, hoax gitu, kita share kemana-mana. Yang ada bukannya mengurangi dosa, nambahi dosa nantinya gitu. Ya, jadi peran kita untuk memfilter suatu informasi gitu. Kalau positif, why not gitu, kita sebarkan, kita bagikan. Siapa tahu di luar sana ada yang mungkin lagi galau banget. Kita share konten positif yang misalnya itu tentang nasihat atau misalnya itu tentang ya kata-kata motivasi, dia tersentuh hatinya, bisa membangkitkan semangat dia. Kayak hal itu sebetulnya. Kalau menurutku sih, Frater. Oke. Gitu. Umi kalau misalnya Umi suatu hari entah gimana tiba-tiba ketemu sama Tuhan, Umi mau ngomong apa? Oh, ya ampun, aku pingin banget loh itu. Ketika one day bisa ketemu tatap muka Iya. langsung, mungkin lewat mimpi, apa yang pengen Umi sampaikan kepada Tuhan? Sebenarnya kalau andai kata itu benar-benar terjadi ya, aku nggak pingin ngomong apa-apa. Aku cuma pingin peluk Tuhan. Udah cuma pingin itu aja. Karena dengan pelukan itu aku bisa bisa men-share rasa kebahagiaan, bisa men-share rasa kehangatan yang selama ini udah aku pingin peluk Tuhan. Gitu. Oke. Kalau misalnya ditanya, kalau sekarang di hadapanmu, ini bukan di layar laptop loh ya, bukan di. Oh ya, oke. Di hadapanmu kan aku. Kalau di hadapanmu ada seseorang yang pernah menyakiti kamu, kamu pengen bilang apa? Tapi bilang dalam artian you say something. Apa yang pengen kamu bilang ke dia? Orang yang telah melukai. Kok susah ya? Enggak susah. Anggap aja aku sebagai orang yang pernah melukai. Apa yang gitu? Aku pengen bilang, terus jangan lupa siapin tisu ya. Ini aku mau gambrengan loh ini. Kok sisir? Oh ya, salah ya. Piring. Oke. Oh no, aku udah makan. Latar makannya habis seporsi ya itu ya. Buat nahan banjir. Oh, nahan banjir biar nggak luber. Biasanya aku pakai gentong soalnya. Nggak cukup pakai piring. Sumur. Oh, sumur ya. Oke, apa yang pengen Umi bilang? Oke, ketika ada seseorang yang telah melukaiku dan sekarang ada di hadapanku, aku pertama kali yang mau aku bilang sama dia adalah terima kasih. Kenapa aku bilang terima kasih? Karena satu, dia sudah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih sudah memberi rasa luka dalam hatiku, dalam hidupku, yang dimana dari rasa luka itu mungkin sakit iya, bikin mewek
gambreng, galau, iya. Tapi dari situ justru aku bisa lebih mengenal diriku, aku bisa mengenal orang-orang siapa sih yang sebenarnya jadi sahabat sejati dalam perjalanan ini, yang dalam keadaan kondisi terpuruk tidak meninggalkan, tapi justru menemani, mensupport, mengangkat, supaya bisa bangkit lagi. Dan di situ aku juga mau ngucapin terima kasih karena dia sudah membantu aku untuk naik level dalam kehidupanku. Dan yang kedua, selain ucapan terima kasih, of course untuk bersyukur juga, di situ aku cuma mau bilang, aku sudah mengampunimu, aku melepaskan dan aku mengikhlaskan semua yang sudah terjadi di antara kita. Dan itu kita mulai dengan hidup yang baru, di jalan hidup kita masing-masing, dan semoga kita bahagia. Gitu. Oh my god, oh my god. Tisu. Enggak ya? Tisu, kain pel. Kain pel. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih juga Umi udah mau diundang di acara malam ini berbagi. Oke. Semoga pengalamannya Umi bisa menjadi referensi buat kita ketika kita merasakan kegundahan, kita tahu mau kemana, kita tahu caranya bisa melepaskan dan juga mengikhlaskan. Dan juga buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, semoga kalian bisa cepat sembuh dan memulihkan perasaan-perasaan kalian. Dan jangan lupa untuk nonton semua episode malam ini berbagi, ada 6 apa 5 ya, lupa aku, pokoknya banyak banget. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Amarista Alfa. Umi jangan lupa subscribe juga. Oh, sudah dong. Sudah Jangan nomor lupa, 1, Frater. nomor 1 ya kan. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan juga sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. See you. Oke, see you. Thank you.